Timnas Voli Putri Indonesia menghadapi rintangan berat untuk bangkit dalam putaran kedua SEA League 2025 yang berlangsung di Vietnam. Keterpurukan pada putaran pertama, di mana timnas berada di posisi paling bawah klasemen dengan tanpa meraih kemenangan, menjadi sorotan yang tajam. Namun, menjelang dimulainya jadwal pertandingan, pertanyaan besar pun muncul. Seberapa besar kemungkinan Megawati Hangestri Pertiwi dan timnya untuk merubah keadaan? Di putaran awal, Indonesia mengalami 3 kekalahan beruntun, masing-masing dari Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kekalahan ini bukan hanya sekadar masalah strategi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi fisik para pemain. Manajer tim, Luciana Taroreh, mengungkapkan beberapa pemain kunci belum sepenuhnya pulih dari cedera, yang sangat memengaruhi performa mereka di lapangan. Analisis dari catatan pertandingan menunjukkan pola yang konsisten. Melawan Thailand, kalah 1-3 Indonesia sempat memberikan perlawanan yang sengit, bahkan berhasil meraih set pertama. Namun, di set sesi berikutnya, timnas tampak kehabisan tenaga dan gagal mempertahankan konsistensi. Skor set yang sangat jauh, Desember 25, Desember 25, di 2 set terakhir menunjukkan penurunan drastis. Melawan Vietnam, kalah 0-3 pertandingan ini menjadi yang paling berat. Skor November 25 di 2 set pertama menunjukkan dominasi mutlak dari Vietnam, yang juga berstatus tuan rumah di leg kedua nanti. Hanya di set ketiga Indonesia dapat memberikan sedikit perlawanan, tetapi tetap kalah. Melawan Filipina, kalah 1-3 meskipun Filipina berada 1 peringkat di atas Indonesia, timnas sempat menunjukkan potensi dengan meraih set ketiga. Namun, seperti saat melawan Thailand, timnas kembali kehilangan momentum dan kalah telak di set penentuan, 13-25. Dari data ini, sangat jelas bahwa masalah utama Indonesia adalah konsistensi dan daya tahan fisik. Kelemahan ini diperburuk oleh pengakuan Luciana Taroreh yang menekankan perlunya perbaikan pada pertahanan, komunikasi, dan penyelesaian akhir. Harapan untuk bangkit di Vietnam tetap ada. Peluang ini tergantung pada beberapa faktor kunci. Kondisi fisik pemain, ini adalah aspek krusial. Jika pemain inti telah pulih sepenuhnya dari cedera, seperti yang diharapkan Luciana, maka performa tim secara keseluruhan akan meningkat drastis. Daya tahan fisik yang lebih baik akan memungkinkan timnas untuk bermain secara konsisten di setiap set. Perbaikan teknis, tim pelatih memiliki waktu untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang telah dikenali, khususnya pada sektor pertahanan. Peningkatan komunikasi di lapangan juga menjadi kunci untuk menghindari kesalahan-kesalahan dasar. Dukungan publik, bertanding di Vietnam, sebagai tuan rumah, akan memberikan tekanan lebih. Namun, dukungan dari supporter Indonesia yang ekstrim diharapkan dapat memberikan dorongan ekstra bagi para pemain. Peluang terbaik Indonesia untuk meraih kemenangan terletak pada pertandingan melawan Filipina. Meskipun kalah di leg pertama, Indonesia mampu merebut 1 set dan memberikan perlawanan. Dengan perbaikan yang tepat, ada potensi untuk membalikan hasil. Sementara itu, dalam menghadapi Vietnam dan Thailand, timnas harus menunjukkan performa yang lebih baik dan lebih konsisten di setiap set. Jadwal padat di Ninh Binh, Vietnam. Perjuangan timnas voli putri Indonesia akan kembali dimulai dengan jadwal yang padat. Jumat, 8 Agustus, Indonesia versus Thailand. Sabtu, 9 Agustus, Vietnam versus Indonesia. Minggu, 10 Agustus, Indonesia versus Filipina. Dengan semua tantangan dan harapan, timnas voli putri Indonesia memiliki satu tujuan, untuk bangkit, tampil lebih baik, dan membuka peluang untuk lolos ke AFC Nations Cup 2026.